Selamat datang, Venom adalah Samsung Galaxy Tab S11 Ultra dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa trik dan tips yang bisa Anda lakukan di perangkat ini. Jadi mari kita mulai dengan membuka pengaturan dan di sini kita akan memulai dengan menelusuri daftar yang ada. Ada beberapa opsi menarik yang saya sarankan untuk Anda cek. Jadi mungkin opsi-opsi itu tidak langsung muncul di awal, mereka memang menarik, jadi saya mungkin akan mulai dari yang lebih membosankan dulu. Jadi yang pertama kita akan mulai dengan suara lalu kualitas suara dan efek. Mari kita pilih izinkan dan di sini Anda memiliki opsi Adapt Sound. Ketika Anda mengaktifkannya, Anda bisa memilih rentang usia. Izinkan saya mengubah satu hal di sini. Nah, sudah selesai. Jadi, ini memungkinkan Anda untuk mengubah rentang usia, tentunya sesuai usia Anda, dan fitur ini akan mencoba menyesuaikan dengan penurunan pendengaran yang biasanya terjadi seiring bertambahnya usia. Seiring hidup Anda, dan Anda bisa menggunakan itu, terserah Anda, tapi yang sebenarnya lebih saya rekomendasikan untuk digunakan adalah profil suara yang tidak dipersonalisasi. Mari kita mulai sekarang. Saya tidak bisa karena Anda perlu memiliki headphone atau earbud untuk ini. Namun, setelah Anda melakukan pengaturan ini, sistem akan membuat equalizer khusus untuk Anda. Ini sebenarnya dirancang terutama untuk mengatasi gangguan pendengaran, tapi juga bisa membantu mengatasi earbud yang kualitasnya buruk, misalnya, atau headphone yang tidak bisa mereproduksi suara tertentu dengan baik atau cukup keras, sehingga Anda bisa mendengarnya. Oleh karena itu, suara-suara tersebut akan diperkuat, dan semoga dari situ Anda benar-benar bisa mendengarnya. Jadi, semua musik atau konten apapun yang Anda tonton akan mulai terdengar lebih baik. Dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan gangguan pendengaran Anda. Ini lebih berkaitan misalnya dengan perangkat yang Anda gunakan, yang mungkin saja tidak cukup memadai. Namun, dengan opsi ini, Anda bisa tahu kan, meningkatkan kualitasnya sedikit lebih tinggi, sehingga menghasilkan suara yang sedikit lebih baik, atau pada frekuensi tertentu. Jadi itu salah satu hal. Sekarang kita lanjut ke tampilan di sini, dan kita punya mode terang dan gelap yang tadi baru saja saya matikan, tapi Anda memang punya opsi untuk mengubahnya berdasarkan jadwal. Anda bisa memilih dari matahari terbenam hingga matahari terbit, atau jadwal khusus sesuai pilihan Anda. Ini adalah opsi yang cukup bagus jika Anda sering menggunakan perangkat Anda di malam hari, mungkin saat Anda baru bangun tidur, dan Anda tidak suka tiba-tiba silau oleh misalnya ponsel atau tablet Anda. Jadi ini adalah opsi yang luar biasa karena ketika Anda bangun di malam hari dan mengambil perangkat Anda, mode gelap akan aktif secara otomatis, yang menurut saya sangat membantu. Sekarang, jika kita lanjut ke bawah pada daftar tampilan, kita juga punya pengaturan kelancaran gerakan, dan ada dua opsi, adaptif dan standar. Saya suka fakta bahwa Samsung memutuskan untuk menghapus opsi yang tidak perlu. Sebelumnya Anda akan menemukan opsi standar, adaptif, dan 120 atau 144, semacam itu. Yang pada dasarnya adalah mode adaptif dengan tambahan tapi manfaatnya lebih sedikit. Mungkin itu cara terbaik untuk mendeskripsikannya. Jadi mereka menghapus opsi yang tidak berguna itu dan hanya menyisakan opsi yang benar-benar bermanfaat. Sekarang, mode adaptif memungkinkan Anda menjalankan layar hingga refresh rate 120 Hz, sementara mode standar berjalan hingga 60, atau maaf, mode standar berjalan hingga 60. Sekarang kita mendapatkan animasi kecil yang menarik di sini, yang memberitahu kita bagaimana hal ini memengaruhi perangkat. Dan Anda bisa melihat bahwa mode standar terlihat sedikit lebih patah-patah dalam pergerakannya, sedangkan yang ini gerakannya jauh lebih mulus. Nah, ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak akan benar-benar Anda lihat di video saat saya mengaktifkannya. Satu-satunya hal yang mungkin bisa Anda lihat adalah saat saya menggulir ke atas dan ke bawah, tampilannya hanya terlihat seperti blur yang lebih halus. Ketika saya memilih mode standar, tampilannya akan mulai terlihat sedikit lebih patah-patah seperti... Saya juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi ini hampir tidak terlihat di rekaman di sini. Karena saya sebenarnya merekam di 60, jadi Anda tidak benar-benar bisa melihat rentang gerakan penuh dari 120 di sini karena videonya sendiri hanya menampilkan 60. Jadi saya membahas opsi ini karena jika Anda tidak melihat perbedaan secara fisik saat Anda beralih di antara opsi-opsi ini dan memilih terapkan, Anda tidak melihat perbedaan apapun saat menggulir ke atas dan ke bawah seperti ini, maka Anda akan mendapatkan daya tahan baterai yang lebih baik dengan memilih opsi standar. Jadi dalam hal ini silakan saja pilih itu. Sekarang kita lanjut, di sini kita juga punya mode layar, ada mode vivid dan natural, tapi menurut saya ada sesuatu yang membuat
tampilannya sedikit lebih redup di sini, jadi warnanya jadi lebih hangat dan nyaman untuk dilihat, yaitu mode natural yang memang seharusnya seperti itu. Kita juga punya gambar tambahan, jadi mari kita lihat bagaimana pengaruhnya. Sejauh yang saya lihat, sebenarnya ini lebih memengaruhi seperti cahaya biru. Jadi jika saya lakukan ini, ya, sekarang hampir tidak ada perbedaan, hanya ada sedikit perbedaan pada warna merah secara khusus. Ya, jadi kamu bisa lihat warna merah di sini berubah dan juga oranye. Jadi bagaimanapun secara default kamu akan diatur di titik tengah di sini untuk tampilan yang paling katanya alami. Secara pribadi saya memang suka nada alami, itu memang sedikit menurunkan warna merah. Nah, sebelumnya Samsung memberikan warna yang jauh lebih berlebihan pada perangkat mereka, tapi sepertinya sekarang mereka sudah menurunkannya sedikit menjadi lebih wajar, dan mereka juga mengganti gambar yang ditampilkan di sini dengan gambar yang tidak terlalu mencolok ketika warna-warna terlihat terlalu hidup. Jadi hal-hal seperti ini jujur saja ini terlihat seperti gambar yang dihasilkan oleh AI. Tapi bagaimanapun juga, kamu sebenarnya tidak benar-benar punya gambaran seperti apa seharusnya tampilan aslinya. Tapi misalnya pada contoh sebelumnya Samsung menggunakan gambar keranjang buah. Dan ya keranjang buah itu terlihat seperti memancarkan warna dan cahaya yang sebenarnya bukan seperti itu tampilan buah yang sesungguhnya. Jadi pada saat itu mereka juga menggunakan warna yang jauh lebih berlebihan dibandingkan sekarang. Sekarang kita lanjut ke opsi berikutnya, yaitu Edge Panel yang saat ini sedang diaktifkan. Dan kamu bisa melihatnya samar-samar di sini. Itu semacam edge di sini yang bisa kamu geser ke atas. Ayo, nah akhirnya muncul juga. Entah kenapa tadi tidak muncul, mari kita coba sekali lagi. Ayo, aduh ya ampun. Sepertinya aku memang harus menggunakan jari rupanya. Jadi di sini kita punya beberapa tombol pengaturan. Sekarang di sini ada banyak sampah AI. Kalau kamu seperti aku dan sama sekali tidak peduli dengan sampah AI ini, kita bisa menghilangkannya dengan mengklik icon pensil di sini dan pilih di sini 3 titik, lalu cukup matikan fitur ini. Dan kamu bisa lihat sekarang sudah hilang. Sekarang di sini kamu juga bisa menambahkan aplikasi tambahan ke panel ini. Dan kamu bisa menambahkan banyak aplikasi di sini. Jadi panel ini bisa memiliki pertama 2 kolom dan kedua bisa digulir ke atas dan ke bawah. Jadi kamu memang punya daftar aplikasi yang cukup banyak yang bisa langsung diakses dari seperti menggeser dengan jari, tapi bagaimanapun juga kembali ke sini di bawah panel kita juga punya opsi untuk menambahkan panel tambahan ke sini. Jadi kita tidak hanya akan punya aplikasi saja, tapi misalnya kita bisa menambahkan sesuatu seperti cuaca dan sekarang kamu bisa menggeser ke samping dan kamu bisa lihat panelnya berganti ke panel cuaca. Jadi itu salah satunya. Hal lain adalah kamu sebenarnya bisa mengunduh lebih banyak meskipun saya tidak melihat ada opsi di sini. Opsi di biasanya kamu akan menemukan tombol Galaxy Store di suatu tempat di sini, tapi saya tidak tahu kenapa tidak terlihat. Mungkin karena perangkat ini tidak memiliki akun Samsung yang sudah masuk. Tetapi saya tahu di perangkat saya juga tidak muncul meskipun saya sudah masuk dengan akun Samsung. Kadang-kadang ada di sini, kadang-kadang tidak. Tapi bagaimanapun juga, kamu selalu bisa mengaksesnya dengan langsung pergi ke Galaxy Store dan mencarinya di sana. Dan sebagian besar memang berbayar, jadi harganya sekitar $1.99, mungkin $2.99, tergantung mana yang kamu inginkan. Tapi beberapa di antaranya memang terlihat cukup berguna, jauh lebih berguna daripada opsi-opsi yang ada di sini. Hal lain yang bisa kamu lakukan adalah mengedit handle-nya. Handle itu adalah bagian ini. Jadi kita bisa mengubah warnanya, seberapa besar ukurannya, di mana posisinya dengan penggeser kecil di sini, seberapa jauh menonjolnya, serta tingkat transparansinya. Secara pribadi, saya suka setidaknya di ponsel saya, tidak terlalu di tablet, tapi di ponsel saya suka membuatnya benar-benar transparan. Tapi saya atur di mana penanda volume saya sekarang. Penanda volume di perangkat ini ada di sini. Jadi ini sebenarnya agak kurang praktis, kecuali jika Anda menggunakan perangkat ini terutama dalam mode portrait, tapi ini kan tablet. Saya rasa nggak banyak orang yang melakukannya.
Jadi yang bisa Anda lakukan adalah mencari garis kecil di sini. Ini adalah tempat antena Anda bisa meletakkannya tepat di sini di antena. Mari kita atur ukurannya, kita akan membuatnya lebih besar agar jauh lebih mudah terlihat dan kita akan membuat transparansinya tinggi. Sekarang kita bisa kembali dan ini akan benar-benar menghilang dari tampilan, tapi karena Anda tahu di mana Anda meletakkannya, yaitu di sekitar area ini, tempat antena Anda berada, Anda selalu bisa menggeser ke atas di sini dan mengakses panel ini. Ini juga memberikan tampilan yang lebih rapi dan bersih pada perangkat Anda. Sekarang, kita lanjut. Kita juga memiliki taskbar, yaitu bar yang ada di sini. Jika Anda menggunakan gestur, ini memang sedikit kurang nyaman. Jadi saya tidak akan terlalu membahasnya, tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkannya di sini. Lalu, kita lanjut ke navigasi, jadi kita bisa masuk ke gestur geser, dan Anda bisa lihat bahwa taskbar ini akan menghilang secara default, tapi jika Anda menahan jari Anda, tidak. Oh, begini caranya. Kita cukup menggeser perlahan, lalu taskbar ini akan muncul, tapi seperti yang Anda lihat, taskbar ini hanya muncul sebentar saja. Jadi secara pribadi, saya tidak suka dengan touch bar ini sama sekali. Selain itu, jika Anda menggunakan launcher pihak ketiga, Anda mungkin tidak bisa mengaksesnya sama sekali. Jadi sekali lagi, saya tidak bisa menemukan tujuan utamanya, tapi Anda tetap bisa mengakses panel tambah, baik Anda menggunakan launcher pihak ketiga atau tidak. Selain itu, Anda juga memiliki opsi Circle to Search. Sekarang mereka juga sudah menyediakan fitur ini dengan tombol, sesuatu yang sebelumnya belum ada. Anda bisa menahan tombol home Anda atau Anda bisa menahan bar ini di sini. Circle to Search punya nama yang konyol untuk cara mengaktifkannya, karena Anda tidak mengaktifkannya dengan cara melingkari dan mencari. Lihat, saya tidak menyorot apapun di sini. Jadi Anda harus menahannya dulu, lalu Anda bisa melingkari untuk mencari. Tapi Anda tidak hanya terbatas pada itu, Anda juga bisa misalnya melakukan hal seperti cukup mengetuknya saja. Jika mendeteksi sebuah teks, Anda akan bisa memilihnya. Salin saja. Coba lakukan lagi. Sekarang di sini ada sedikit hal yang lebih mengganggu. Karena seperti yang bisa Anda lihat, nah itu dia. Ia mencoba untuk secara otomatis mencari dan memindahkan benda sialan itu dari sisi ke sisi. Ini benar-benar sangat menyebalkan. Jadi ya, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih sudah menutupi benda itu. Kenapa sih selalu dipindahkan ke sisi tempat saya ingin melihat? Oke, jadi ini benar-benar sangat menyebalkan. Dan secara harfiah membuat fitur ini hampir tidak bisa digunakan. Sekarang, di ponsel ini sedikit lebih bisa digunakan karena benda sialan itu tidak selalu muncul setiap kali atau dimanapun Anda mencoba memilih teks dan menutupinya yang membuatnya benar-benar menyebalkan. Jadi seperti yang bisa Anda lihat sekarang, itu tidak benar-benar melakukan hal itu. Nah, seperti itu. Jadi, setelah Anda terbiasa dengan bagaimana panel bodoh ini bergerak-gerak, jelas akan jauh lebih berguna. Dan Anda tidak hanya terbatas pada sekadar melihat apa yang ada di layar lalu melingkari, mencari, dan menyalin teks, tapi Anda juga bisa, misalnya, jika saya membuka kamera sebagai contoh, dan saya arahkan ke keyboard yang ada di sini, saya bisa menahannya lagi, lalu fitur itu akan aktif. Sekarang ketika Anda melakukan ini, sebenarnya fitur tersebut hanya mencoba melihat apa yang ada di layar. Jadi apapun yang dilihat kamera saat ini sebenarnya sudah dibekukan sekarang. Dan sekarang cukup ketuknya. Kita akan memotong seluruh keyboard ini, mengecilkannya, dan Anda bisa lihat hasilnya muncul. Jadi sekarang saya bisa menemukan keyboard serupa, khususnya keycaps yang mirip yang bukan bagian dari keyboard ini. Dan ya, Anda mendapatkan semua jenis gambar yang terkait dengan itu. Beberapa ada di AliExpress, tempat saya membeli keycaps aslinya. Jadi mari kita lihat apakah ini benar. Saya akan mengkliknya. Ya, sepertinya memang begitu. Dan sekarang ini sedikit berbeda. Jadi saya bisa melihat di sini bentuknya lebih bulat dan memiliki corak berbeda. Tetapi mungkin mereka punya yang lebih rendah. Nah, ini AliExpress. Jadi sebagian gambar pun tidak selalu mewakili apa yang akan Anda lihat pada suatu penawaran.
Dan biasanya Anda juga tidak mendapatkan harga yang benar di penawaran karena Anda tahu AliExpress melakukan hal-hal khas AliExpress. Jadi, tapi bagaimanapun juga, ini cukup mendekati dengan apa yang saya punya. Saya tidak akan menyalahkannya hanya karena keliru. Ini hampir sama skema warnanya, hanya saja coraknya berbeda dan apakah ada salah satu gambarnya yang lebih mirip dengan yang saya punya. Sejujurnya tidak terlalu, tapi beberapa yang lain memang jauh lebih mirip. Ini benar-benar persis seperti yang saya punya di sini. Seperti yang saya bilang, memang tidak benar-benar menunjukkan hasil yang persis, tapi dengan sedikit utak-atik Anda bisa menemukannya dan saya hanya menunjukkan ini sebagai contoh cepat. Saya bahkan belum pernah melakukan atau berlatih ini, jadi Anda bisa lihat ini bekerja cukup baik dengan apapun yang dilihatnya saat ini. Jika Anda ingin meluangkan sedikit lebih banyak waktu untuk mencoba mencari sesuatu, ini akan memberikan hasil yang lebih baik. Mungkin gambar yang berbeda akan memberikan hasil yang lebih baik, tapi secara umum sudah cukup bagus. Sekarang, mari kita kembali ke pengaturan kita dan beralih ke opsi yang sangat menyenangkan, yaitu mode dan rutinitas. Sekarang, opsi ini akan lebih ditujukan dan terutama menurut saya untuk orang-orang yang memiliki semacam pengaturan smart home, baik itu lampu atau hal-hal semacam itu. Jadi saya sendiri menggunakan hal-hal seperti ini, yaitu rutinitas, untuk dua hal. Yang pertama, soundbar, dan yang kedua, saya menggunakannya untuk lampu. Jadi saya mengaturnya, misalnya ketika saya berada di lokasi tertentu, yaitu rumah saya, pada waktu tertentu, yaitu saat mulai gelap, perangkat akan secara otomatis melalui mode dan rutinitas menyalakan lampu di apartemen saya. Itu salah satunya. Hal lain yang saya suka lakukan adalah karena saya punya soundbar Samsung Q990D yang pernah saya alami beberapa kali dan itu bukan pengalaman yang menyenangkan adalah ketika menyalakannya dan mulai memutar musik, entah kenapa volumenya langsung maksimal. Percayalah, volume maksimal soundbar Samsung bukanlah salah satu pengalaman terbaik. Suaranya sangat memekakan telinga, yang bagi sebagian orang itu hal positif. Tapi bagi saya lebih suka musik dengan volume sedang, bukan sampai membuat gendang telinga saya pecah. Dan saya ingin tetap bisa mendengar setelah usia 850 tahun. Jadi yang saya lakukan di sini adalah ketika saya menghubungkan ponsel saya ke Bluetooth, karena biasanya masalah itu terjadi saat itu, perangkat akan secara otomatis. Maksudnya ponsel akan secara otomatis mengatur volume soundbar ke angka 5. Dan dari situ saya bisa menaikkan volumenya, tapi secara otomatis akan menyesuaikan kembali. Jadi setiap kali saya menyalakannya, dan ada keanehan di mana volumenya kembali ke maksimal. Saat dinyalakan dengan volume maksimal itu, volumenya akan langsung turun kembali ke angka 5, dan jelas menghilangkan masalah itu sama sekali, yang akhirnya menyelesaikan masalah volume maksimal yang kadang-kadang terjadi. Dan untuk mengaturnya, yang perlu Anda lakukan adalah mari kita pergi ke menu rutinitas, lalu pilih tambah, lalu kita akan pilih jika. Sekarang ada sedikit keanehan saat menambahkan ini, karena jika Anda ingin menambahkan perangkat pintar, Anda harus sudah mengaturnya di aplikasi SmartThings Anda, yaitu aplikasi otomasi kontrol rumah. Pada dasarnya aplikasi rumah pintar dari Samsung. Jadi ini memang berfungsi, tapi Anda hanya bisa menambahkan perangkat melalui aplikasi itu saja. Dan jika tidak tersedia melalui Smart Home atau SmartThings karena tidak semua peralatan tersedia, jujur saja Anda benar-benar sial. Tapi jujur saja saya akan menetapkan sesuatu yang sangat sederhana karena tidak ada yang ditambahkan di sini. Tidak ada akun yang masuk, jadi ini tentu akan sedikit mengganggu. Tetapi katakanlah jika saya terhubung ke jaringan Wi-Fi, maka saya akan memilih di sini. Menghubungkan, kemudian saya akan pilih tambah, lalu jaringan. Nah, seperti itu. Jadi jika saya terhubung ke jaringan ini, yang merupakan jaringan kantor saya, ponsel saya akan masuk ke mode jangan ganggu, misalnya. Saya akan klik di sini. Ini adalah kontrol SmartThings, omong-omong, untuk peralatan rumah pintar. Tapi seperti yang saya bilang, tidak ada apapun di sana yang bisa saya tambahkan. Jadi dari sini saya sekarang bisa memilih beberapa mode, kan? Nyalakan mode. Tidak, itu tidur. Jadi bukan itu yang saya inginkan. Mari kita cari mode jangan ganggu. Itu dia. Jangan ganggu. Pada. Jadi itu satu hal yang dapat saya lakukan. Saya tidak akan repot-repot mengubah ini. Dan hal berikutnya yang dapat saya lakukan adalah menambahkan satu lagi.
Dan lagi, jaringan Wi-Fi. Memutuskan. Dari jaringan, yang ini. Selesai. Kita akan menonaktifkan lagi fitur jangan ganggu. Jadi begitu saya meninggalkan kantor, mode jangan ganggu saya akan otomatis nonaktif dengan sendirinya. Jadi sekarang kita punya dua mode berbeda yang aktif, diaktifkan secara bersamaan, diatur secara teknis, dan hanya satu yang berjalan. Begitu perangkat terputus dari jaringan ini, secara otomatis mode jangan ganggu juga akan dinonaktifkan. Jadi saya bisa melihat bagaimana semua ini bisa mengotomatisasi segalanya. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan untuk mengatur berbagai hal di sini, hasilnya akan semakin baik. Fitur ini sebenarnya cukup luas secara umum, tapi memang agak merepotkan untuk mengaturnya karena terkadang tidak selalu memungkinkan Anda menambahkan hal-hal yang benar-benar Anda inginkan. Sebagai contoh, fitur ini tidak berfungsi dengan Google Home dari saat saya mencoba mengaturnya sama sekali. Fitur ini tidak mengizinkan saya mengakses perangkat apapun di sana. Saya belum mencobanya akhir-akhir ini, saya memang mencobanya saat pertama kali mendapatkan S25 saya, tapi mungkin sejak itu mereka sudah melakukan perubahan, saya tidak tahu. Tapi waktu itu tidak mengizinkan saya, jadi jelas dalam hal itu saya hanya dipaksa menggunakan aplikasi SmartThings yang jauh lebih terbatas. Tapi bagaimanapun juga, itu pada dasarnya merangkum hal-hal yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Jadi jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.